Muhammad bin Abdullah Allah karim wa barakatuh wa barakatuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa inna ashrafal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين ووصفه القائلين وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى, yang artinya dan berkata mereka itu orang-orang Yahudi Madinah bagi orang mukmin, jadilah kamu Yahudi atau ikutlah agama Yahudi atau agama Nasara. Ini Yahudi Madinah berkata bagi orang mukminin supaya kamu menjadi pengikut orang-orang Yahudi beragama agama Yahudi. Dan berkata Nasara Najran bagi orang mukminin lagi, jadilah kamu Nasara atau ikutlah agama Nasrani. Tahtadu min ad-dhalalah, supaya kamu dapat petunjuk dari kesesatan. Ujar Tuhan kita, qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakan olehmu hai semulia-mulia makhluk, tapi ikutlah agama Ibrahim, keadaannya lurus, lagi menyalahi bagi agama Yahudi dan Nasara dan berpaling dari agama keduanya. Disuruh kepada Nabi besar Muhammad SAW mengikuti kepada agama Nabi Ibrahim, dan tidak ada Ibrahim itu daripada orang musyrik. Aimaka na Ibrahim ala dinihim, yang tidak ada Ibrahim atas agama mereka.
wa hadza i'lamun bi butlani da'wa wa ittiba'ahu alaihi salam wa isyraqihim bi qawli Uzair ibn Allah wa Masih ibn Allah. Ini ayat memberitahu dengan batal pengakuan mereka akan mengikut Nabi alaihi salam serta mereka mensekutukan dengan ucapan mereka Uzair anak Allah, Masih ibn Allah. Ini musyrik itu mensekutukan Tuhan, padahal Tuhan mengatakan Masih anak Tuhan. Jadi Ibrahim bukan daripada orang yang mensekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. أيها المؤمنون هؤلاء اليهود والنصارى الذين قالوا لكم ذلك آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. Katakanlah, orang-orang yang beriman, bagi orang-orang Yahudi dan Nasara yang mengatakan mereka itu bagi kamu yang demikian, suruhnya mengikut agama Yahudi atau agama Nasara, jawab kita. Kami beriman dengan Allah dan apa-apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran. Kita wajib mempercayai kepada Al-Quran Karim. Dan barang yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim daripada suhuf yang 10. Dan Ismail, Ishak dan Yakub dan anak cucu mereka. Itu anak buah Nabi Allah Yakub alaihissalam, dan adalah mereka itu 12 orang laki-laki anak Nabi Yakub itu. Wa hum Yusuf wa Bunyamin wa Rubi wa Yahuda wa Sam'un Walawa, Wadan, Wanaktali, Wajad, Warabalun, Wayasjar, Wadan. Anak Nabi Allah Yakub ini 12. Pertama Nabi Yusuf, kedua Bunyamin, ketiga Rubil, 4 Yahuda, kelima Sam'un, ke-6 Lawa, ke-7 dan ke-8 Naktali, ke-9 Jad, 10 Rabalun, 11 Yasjar, dan ke-12 Dan. Ini anak cucu Nabi Allah Yakub. Ini anak Nabi Yakub yang 12 ini. Jadi anak cucu berataan itu. Jadi ini suruh bagi orang mukmin percaya dengan Allah dan percaya kepada Al-Quran dan kepada yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim daripada suhuf yang 10, Ismail, Ishak dan Yakub dan Asbat. Itu suhuf 10. Kenapa disebutkan suhuf Ismail, suhuf Ishak, padahal tidak ada. Suhuf itu hanya diturunkan kepada Nabi Ibrahim, tidak ada Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub, tidak ada. Tetapi mereka itu yang berataan itu Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, cucu, yaitu Nabi Ibrahim, anak Nabi Yakub tadi, kemuliaan beribadat memakai itu suhuf. Lalu mereka itu masuk di bawah hukum-hukum yang dibicarakan dalam suhuf itu. Lalu mereka itu sama atau menempati diturunkan kepada mereka itu Nabi Ismail, padahal Nabi Ibrahim saja diturunkan suhuf tadi. Bukan Quran, jadi turunkan nama kita Al-Quran, Nabi Muhammad. Jadi kita nama amalkannya jadi sama Al-Quran turun kepada kita berataan. Wa ma utiya Musa, dan barang yang didatangkan kepada Nabi Musa daripada Taurat. Suruh dia kita mempercayai. Wa Isa, dan Nabi Isa daripada Injil. Wajib percaya. Wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim, dan barang datangkan akan nabi-nabi dari Tuhannya daripada kutub-kutub kitab-kitab mereka berataan, kita wajib percaya dengan sekalian. Jadi bukan aja Nabi Muhammad, tapi kita seluruhnya kitab nabi-nabi dahulu pun kita wajib mempercayai. Yang wajib kita ketahui 4, Taurat, Injil, Zabur, Quran. Itu wajib kita mengetahui. Nabi-nabi berataan itu kita wajib percaya bahwa Allah mempunyai beberapa nabi. Yang wajib kita ketahui 25. Nah, itu wajib bagi umat Islam mempercayai dan mengetahui. Lalu farriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan di orang beriman ya, antara seorang dari mereka itu seperti adat orang Yahudi dan Nasara, kada mereka itu beriman setengahnya dan kafir dengan setengahnya. Tetapi orang mukmin kami percaya dengan seluruhannya. Ada orang Yahudi itu berpalihan, yang Nabi Isa percaya Nabi Musa saja. Begitu juga umat Nasara pulang, kada percaya Nabi Musa nya, kada percaya Nabi Muhammad. Ini percaya Nabi Isa saja. Nah itu. Tetapi kita umat Nabi besar Muhammad SAW, ada nomornya. Ada ya.
umat Nabi besar Muhammad SAW suruh mempercayai keseluruhannya. Jadi berataan wajib kita mempercayai bahwa bagi Allah Ta'ala beberapa nabi yang banyak. Yang wajib kita ketahui 25, yaitu mulai Nabi Adam, Idris sampai kepada Nabi Isa, akhirnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan kitab juga banyak Tuhan menurunkan. Maka yang wajib kita ketahui 4, yaitu Taurat, Injil, Zabur, Quran. Kita tidak ada membedakan antara seorang dari mereka itu nabi-nabi, tetap kita wajib mempercayainya. Bukan seperti orang Yahudi dan Nasrani, mereka beriman sebahagiannya dan kafir dengan sebahagiannya. Tapi kita yang pasti percaya dengan sekalian mereka itu nabi-nabi. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami bagi Allah tunduk patuh, ikhlas lawan Tuhan. Jadi mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Fa'in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Maka jika beriman mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasara dengan seumpama barang yang kamu beriman dengan dia, maka sungguhnya mereka itu mendapat petunjuk. Ay fa'in amanu bit-taurati min ghairi tashrifin wa tahrifin kama annakum amantum bil Qur'an min ghairi tashrifin wa tahrifin faqad ihtadaw. Li'annahum yatawassaluna bidzalik ila ma'rifati nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya maka jika mereka beriman dengan Taurat, nih orang-orang Yahudi nih, daripada ketiadaan mengubah huruf-hurufnya dan mengubah baris-barisnya, betul-betul mempercayai apa yang diturunkan dipercayai, jangan diubah-ubah hurufnya, jangan diubah barisnya, jangan diubah. Seperti kamu jangan mempercayai Al-Quran daripada ketiadaan merubah baris karena mereka merubah huruf, maka sungguhnya mereka mendapat petunjuk orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Kenapa? Karena mereka itu sampai dengan yang demikian itu di kitab itu, kau melihat, kau mengenal kenabian Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu karena di sana sudah dicantumkan sifat Nabi akhir zaman, dan juga diwajibkan di sana bagi orang yang mengikut agama Yahudi atau agama Nasrani mempercayai agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal jangan dialih, asal jangan disembunyikan isi Alkitabnya itu. Nah ini fa'in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Dan jika mereka beriman seumpama barang yang kamu beriman dengan dia, maka sungguhnya mereka mendapat petunjuk. Karena di sana ada sembunyian sifat-sifat Nabi akhir zaman, yang menyuruh supaya mereka itu beriman kepada Nabi akhir zaman. Wa in tawallaw, dan jika mereka berpaling, ay a'radu anil iman bin nabiyyin wa kutubihim, berpaling mereka itu daripada beriman dengan nabi-nabi dan kitab-kitabnya, fa innama hum fi shiqaq, maka hanya saja mereka itu dalam perselisihan yang besar, jauh daripada kebenaran, jadi dalam permusuhan terus. Fa sayakfikahumullah, maka lagi akan memeliharakan Allah akan mereka itu dari perdayanya. Engkau akan dipeliharakan Tuhan daripada mereka itu. Biarnya macam apa aja, tetap umat Islam terpelihara. Waqad anjazallahu ta'ala wa'dahu biqatli bani Quraidah wa sabihim wa ijla'i bani Nadir wa darbil jizyati alaihim. Dan sungguhnya Allah Ta'ala meluluskan akan janjinya, yang Tuhan fasyakitumullah, Tuhan memeliharakan dari mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Akhirnya apa? Terbunuh Bani Quraidah. Ini pimpinan-pimpinan orang Yahudi di Bani Quraidah itu banyak, dan ditawan mereka dan diusir Bani Nadir dan dikenakan jizyah, pajak kepada mereka itu orang Yahudi dan Nasrani itu. Nah Tuhan memeliharakan kepada orang-orang. Wa huwas samiul alim, dan ya Allah mendengar lagi mengetahui. Wa yudriku ma yaqulun wa ma yudmirun wa qadirun ala uqubatihim. Maka Allah memperbatasi apa yang mereka katakan dan apa yang mereka sembunyikan, dan Tuhan kuasa atas menyiksa mereka itu. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah. Culupan Allah. Ay utlubu sibghatallah wa hiya dinul Islam. Ada kamu tuntut culupan Allah. Nah, apa culupan Allah? Yaitu agama Islam. Kamu cari, kamu tuntut agama Islam. Ini diibaratkan agama Islam itu dengan culupan itu, karena agama Islam itu membersihkan bagi orang mukminin daripada kekotoran kafir. Nah ini jadi macam culupan agama Islam itu. Seperti halnya culupan itu
membersihkan kepada kain yang tina tali gerigat umpamanya tina bahan patik diculup abang dah putih ke hijau culupannya jadi bersih. Jadi agama Allah itu sebagai culupan atau membersihkan daripada kotoran kafir. Waman ahsanu minallahi sinwah, dan siapakah yang lebih bagus daripada Allah misbah culupan. Yang keadaan yang paling bagus daripada culupan Allah yaitu agama Allah, karena agama Allah tadi membersihkan hamba-hambanya dengan sebabnya beriman dan membersihkan mereka daripada kekotoran kafir itu. Wa nahnu lahu abidun, dan kami bagi Allah abidun, beribadat hanya syukur bagi Allah dan bagi seluruh nikmat-nikmat Allah. Qul atuhajjunana fillahi, katakan olehmu Muhammad, apakah kamu memperdebatkan tentang Allah? Artinya anistofa rasulahu minal arab la minkum, bahwa iya Allah memilih akan rasulnya daripada orang Arab bukan daripada kamu. Ini nulis tentang didebatkannya. Wa taqulun, dan kamu mengatakan lau anzalallahu ala ahadin la anzala alaikum matarawnakum ahaqqa bin nubuwah minna, dan kamu mengatakan lagi jikalau Allah menurunkan atas seseorang niscaya yang menurunkan atas kamu, dan kamu melihat akan diri kamu itu lebih utama dengan menjadi nabi dari kami. Lain itu yang didebatkannya. Kejatuhan wa huwa rabbuna wala ya Allah. Tapi pada hakan jatuhan Muhammad ngapa nih debat, ditantang kalau diiktiraf atau diprotes sekitar. Wa huwa rabbuna wa rabbukum, padahal ya Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Fa innahu a'lamu bi tabdil khalqihi wa biman yasluhu lirrisalah wa biman la yasluhu laha fala ta'taridu ala rabbikum. Fa innal abda laysa lahu ay ya'taridu ala rabbih ba yajibu alaihi taqwidu amri bil kulliyah lahu. Maka bahwasanya Allah lebih mengetahui dengan mengatur makhluknya, dan dengan orang yang patut bagi menyampaikan risalah, dan orang yang patut bagi risalah itu Tuhan tahu. Ada buah Yahudi gitu. Jadi dipilih orang Arab tulang besar Muhammad SAW karena Tuhan tahu. Maka janganlah kamu memprotes sejarah, jangan kamu menentang atas Tuhan kamu. Maka bahwasanya hamba itu tidak ada baginya bahwa ya menentang atas Tuhannya. Nanti mau menentang kenapa mesti orang Yahudi itu jadi nabi? Kenapa Tuhan memilih orang Arab yaitu Nabi kita Muhammad SAW? Nah, tetapi anaknya wajib atasnya menyerahkan urusan seluruhnya itu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terserah tuan-tuan angkat nih orang Arab. Nah, jadi ada orang Yahudi lagi nang ada Bani Israel lagi dikiranya nggak bukan ini aja yang jadi pada sekali-sekali bukan orang Arab yang diangkat pulang. Nah, jadi nabi yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walana a'maluna walakum a'malukum. Nah, disuruh Nabi Muhammad, dan bagi kami segala amal kami yaitu pekerjaan kami, dan bagi kamu segala pekerjaan kamu. Ay la yarju ilaina min af'alikum dararun wa innama muraduna nushukum wa irsyadukum. Ya, tidak kembali kepada kami daripada segala perbuatan kamu itu kemudaratan kada. Dan iya dia kami kada jorong rumah jangan berhormat ni kada kembali perbuatan kamu itu mudarat, dan hanya saja maksud kami ialah menasihati kamu dan memberi petunjuk kamu. Lamun mau menurut itu aja asal disampaikan aja. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami bagi Allah ikhlas dalam beribadat, dan kamu tidak seperti demikian itu. Nah, jadi kami lah ya nabi utama dipilih menjadi rasul. Antaquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq kanu hudan aw nasara. Apakah kamu mengatakan lagi bahwasanya Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya itu anak Nabi Allah Yaqub adalah mereka itu sebelum diturunkan Taurat dan Injil Yahudi atau Nasara? Antum a'lamu amillah, katakan oleh wahai semulia-mulia makhluk bagi mereka, apakah kamu lebih mengetahui dengan agama mereka itu atau Allah? Dipadakannya itu Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub anak cucu semuanya ujarnya orang Yahudi Nasara. Padahal kan dia Tuhan inya kalau dia tahu apa Tuhan. Fa inna Allah a'lamu wa khabaruhu asdaqu wa qad akhbara fit Taurat wal Injil wa fil Qur'an ala lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahum kanu muslimin mubarra'in min al-yahudiyyah wan nasraniyah. Maka bahwasanya Allah taala lebih mengetahui dan kabarnya Allah lebih benar
Dan sungguhnya Allah mengabarkan dalam Taurat, dalam Injil, dalam Quran atas lidah Nabi besar Muhammad SAW bahwasanya mereka itu Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucu bertahan itu adalah orang-orang Islam dilepaskan daripada Yahudi dan Nasrani, sehingga ditantang dalam Al-Quran maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya. Sudah ada semalam, tidak ada Ibrahim itu agama Yahudi dan tidak ada Ibrahim itu agama Nasrani, walakin kana hanifan muslimah, tapi adalah ya cenderung dari agama yang batil kepada agama yang hak lagi Islam berada agama Islam. Nah itu ditubah. Jadi yang memadahkan orang Yahudi pengakuan inya, nah, tapi adalah berataan itu agama Islam. Wa man awlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Siapakah yang lebih zalim? Artinya tidak ada seorang yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah, kesaksian kepadanya dari Allah, yaitu kesaksian Allah Ta'ala bagi Nabi Ibrahim dengan agama Islam. Tuhan menyaksikan bahwa Nabi Ibrahim itu agama Islam dan dilepaskan pulang daripada Yahudi dan Nasrani. Itu di Quran maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasrani. Nah, itulah orang yang paling zalim, disembunyikannya padahal tahu di dalam kitabnya semuanya, tapi lantaran disembunyikannya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tiadalah Allah melupakan dari apa yang kamu kerjakan. Dari kesaksian disembunyikan kesaksian dari Tuhan tidak melupakan, Tuhan akan membalasnya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Itulah umat yang sebelumnya telah lalu, baginya apa yang diusahakannya dan bagi kamu apa yang kamu usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kamu tidak ditanya atau tidak dimintakan pertanggungjawab dari apa yang adalah mereka kerjakan. Nafsi inya macam itu kadang mau asal sampaikan tugasnya beriman kadakah tetap tidak ada pertanggungjawab nafsi macam 6 ayat telah lalu itu. Nah diulang-ulangi ini sudah supaya mereka itu semalam jangan berkata-kata atas kelebihan bapaknya itu, karena bapaknya orang yang hebat, orang yang besar dulu tuh lalunya rasa selamat aja. Ini ada tanggung jawab abahnya itu kada lagi sudah disampaikan. Nafsi aja jahatnya kadang mau beriman tetap inya juga kadang membawa kepada ibu bapak. Kalau bapaknya itu nabi hebat atau keturunan yang baik semalam tapi inya kada baik kada kawa aja tetap terpisah aja karena sampai hadis yang kita baca dahulu itu Nabi Bahabar Mahabharatan non Sophia non Fatimah, supaya kamu datang hari kiamat dengan amal kamu sendiri bukan dengan keturunan kamu. Aku dan Nabi Muhammad tidak menolong dari kamu sedikit juga pun, kamu datang sendirian. Nah ini supaya jangan terperdaya kita dengan keturunan, karena orang banyak yang terperdaya dengan keturunan baik, biasa orang kada baik kada apa-apa jual artinya. Nah padahal kada bisa menolong. Jadi kita di akhirat nafsi aja kita sendiri, lamun kita baik jika mendapat kelapangan di akhirat, kalau kita jahat mendapat kecelakaan juga di negeri akhirat. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Lagi akan berkata orang-orang yang bodoh, orang yang bengong dari manusia. Siapa maksud orang yang bengong sini? Yaitu orang Yahudi, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Mujahid. Kenapa? Karena mengingkarkan dinasakh dan bencinya berhadap ke Baitullah itu. Dan yang mengucapkan dari orang Yahudi ini siapa? Rifa'ah bin Qais, Urdun bin Amar, Ka'ab bin Ashraf, Rafi bin Harmalah, Hajjaj bin Amar, Rabi bin Abi Huqaiq. Ada, ini bukan Yahudi. Dan ada lagi yang mengatakan itu orang-orang munafik, seperti itu yang dikatakan oleh Siddiq, karena semata-matanya lulul dan mencela. Jadi orang munafik itu dimakan orang bungul. Dan ada lagi kau yang mengatakan dimaksudkan subhanallah sini ialah orang-orang musyrik Arab, seperti kau yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Bara bin Azib, Hasan dan Asom. Nah apa ujarnya? Nang orang-orang nambungol dan orang Arab, nang musyrik atau orang Yahudi tadi atau orang munafik. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha.
sesuatu apakah yang memalingkan akan orang mukminin dari kiblat mereka yang adalah mereka itu dulunya, yaitu Baitul Maqdis. Lalu diperintahkan berpaling pulang menghadap Ka'bah ke Baitullah sana. Lalu berpaling, ini perhatian sembahyang. Ya di masjid kiblatain, namun ada perhatian sembahyang. Lalu suruh berpaling, karena ayatnya kita baca di belakang. Nah itu nanti kami masjid kiblatain asal sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis. Datang perintah dalam sembahyang, lalu Nabi berputar menghadap ke Baitullah. Ini masyrik ke timur, gitnya itu ke timur ke Baitul Maqdis. Nah, lalu maghrib pas bersebarangan pindahnya telah, nah itu kepintangan sedikit pindahnya teh di ziarah di masjid kiblatain itu. Mengapa ujarnya? Mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, sesuatu apakah yang memalingkan akan orang mukmin daripada kiblat mereka yang adalah mereka itu atasnya, yaitu Baitul Maqdis. Ada berpaling ya ka Baitullah pulang. Qul ya ashabi lillahi al-masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Katakan olehmu bagi mereka itu, hai semua mulai makhluk, bagi Allah masyriq dan maghrib, timur dan barat itu kepunyaan Tuhan, seluruhnya milik Tuhan, makhluk itu hamba Tuhan, dan hanya saja mengiktibar berpindah itu membimbing perintah Allah. Jatuhan ke sini, menghadap ke sini, menghadap ke sini. Kemana aja Tuhan menyuruh itulah artinya tunduk menjunjung kepada perintah Allah, bukan tempatnya. Kalau bang suka Baitul Maqdisnya, nah itu ada pindah pulang ke Ka'bah menghadap Baitullah. Yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim, Allah berpetunjuk akan orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus, yang menyampaikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, dan seperti yang demikian itu, seperti Tuhan memberikan petunjuk akan kamu kepada kiblat, yaitu ke Baitullah yang menghadap sembahyang, kami jadikan kamu hai umat Muhammad umat yang pertengahan, yang adil, lagi pilihan pula, yang dipuji dengan ilmunya dan amalnya. Umat Nabi Muhammad naun ilmu nawan amal. Kenapa? Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya jadilah kamu menjadi saksi atas manusia di hari kiamat bahwasanya rasul-rasul telah menyampaikan akan mereka. Ini jadi saksi, menyaksikan kepada Rasul, menyaksii Rasul berataan bahwa Rasul itu telah menyampaikan kepada umatnya berataan. Wa yakunu ar-rasulu 'alaikum syahida, dan adalah Rasul atas kamu umat Muhammad menjadi saksi. Ayyashhadu bi adalatikum, artinya menyaksikan Rasul itu dengan keadilan kamu. Ruya anna umam yajhaduna tablighal anbiya'i fa yutalibullahu ta'ala al-anbiya'a bil bayyinah ala annahum qad ballaghu. Diriwayatkan bahwasanya umat-umat dahulu kala itu mereka mengingkarkan akan menyampaikan nabi-nabi itu. Jadinya dipadahkannya kada menyampaikan nabi-nabi itu. Jadi kami kada beriman. Maka Allah Ta'ala menuntut akan nabi-nabi itu dengan kesaksian atas bahwasanya mereka sungguhnya telah menyampaikan. Padahal Tuhan tahu aja. Nah, yaitu lalu datangkan yaitu umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu saya ini waktu di padang mahsyar, orang-orang kafir itu dikumpul berataan di tempat yang satu, di padang mahsyar dijadikan satu. Lalu Allah Ta'ala berfirman bagi mereka, ujar Tuhan, lima lam tu'minu bi alam ya'tikum nadir fayaquluna ya rabbana ma ja'ana nadir. Ujar Tuhan, kenapa kamu kada beriman dengan batu? Orang kafir kami tetap nih. Mereka menjawab, tidak datang akan kami oleh nadir, orang yang beri kabar ketakutan non kami kada. Kenapa ujar Tuhan juga beriman? Kada datang akan kamu oleh kabar Rasul yang memberikan kabar ketakutan, yang beriman kada ada kan? Mereka menjawab, non Tuhan kada ada. Nah ini kada ada. Nah listanya Tuhan, tidak datang akan kami oleh nadir, orang yang beri kabar ketakutan yaitu Rasul kada ada. Namanya kami beriman kada, jadi kami ini kada tahu mudahnya. Nah ayat tadi anbiya ihim, lalu datangkan nabi-nabi, dituntut nabi-nabi supaya datangkan.
Lalu Nabi datang, Allah Ta'ala berfirman dengan Nabi-Nabi itu, alam tuballighu umamakumur risalah, tidakkah kamu menyampaikan akan umat-umat kamu akan risalah? Kenapa jadi risalah itu misi kan? Nah, jadi ini agama Islam ini kada sampaikan enggak? Nabi balataan menjawab, ya Rabbana qad ballaghna ma arsaltana bih falam yu'minu. Hai Tuhan kami, sungguhnya telah menyampaikan kami apa yang Engkau utus akan kami dengan dia. Itu risalah itu disampaikan, mereka itu tidak beriman. Balataan itu kadang mewenang berimannya. Nah, Allah Ta'ala berfirman bagi mereka itu, pada Tuhan tahu aja untuk mendirikan dalil kepada mereka. Ujar Tuhan, nabi-nabi ini, wa may yashhadu lakum, siapa namanya saksi bagi kamu yang kamu itu menyampaikan? Ya Tuhan tahu aja kan sudah menyampaikan. Tuhan nak untuk supaya nyata, supaya kada ada alasan lagi si kafir nih. Fayaquluna ummatu Muhammadin. Rasul-rasul balataan yang dahulu itu berkata, menjawab kepada Tuhan, saksi kami adalah umat Muhammad, ya umat Nabi Muhammad. Nah, maka lalu didatangkan umat Nabi besar Muhammad SAW. Lalu Tuhan berfirman bagi mereka, atashhaduna anna ar-rusula ballaghatir risalah li umamihim fakafaru bihim. Apakah kamu menyaksikan bahwasanya Rasul-Rasul telah menyampaikan ia akan risalah bagi umat-umatnya, maka mereka kafir dengan mereka itu? Orang mukminin balataan menjawab, umat Nabi besar Muhammad SAW menjawab, na'am nashhadu bidzalik. Ya, kami menyaksikan dengan yang demikian itu bahwa nabi-nabi dahulu itu menyampaikan seluruhnya kepada umatnya. Orang kafir dari mata menjawab, ujar umat yang dahulu itu menjawab pula nawan Tuhan, kaifa yashhaduna alaina ma'a kaunihim mutaakhirina anna. Ujarnya, bagaimana mereka menyaksikan atas kami serta keadaan mereka itu terduduk dari kami, orangnya di belakang, umat berduduk. Maka lalu umat al-besar Muhammad SAW menjawab lagi, ya Rabbana akhbarana rasuluna bidzalik fi kitabina anka wa wasarikun fi khabarihi. Hai Tuhan, kami telah menghabarkan akan kami oleh Rasul kami dengan yang demikian itu. Nabi Muhammad yang menghabarkan bahwasanya Rasul-Rasul dahulu kala itu telah menyampaikan kepada umatnya, dalam kitab kami dari engkau. Dan iya, Nabi Muhammad itu orang yang benar pada pengkhabaran. Dalam kitab, dalam Quran itu kabar Nabi Muhammad itu bujur beratan. Apa kabar Nabi Muhammad datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ujar Tuhan lagi, ucap nawan umat Nabi Muhammad, wa may yuzakkikum, siapa yang bersihkan kamu, yang menyaksikan nih, kamu nih yang jadi saksi nih, siapa pula yang membenarkan kamu? Umat Nabi Muhammad menjawab, yaitu Nabi kami. Nabi kami yang maha barakah, yang menjadi saksi kami pun Nabi kami. Wa yu'tabihi, maka didatangkan pulang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datangkan, nato ujar Nabi Muhammad. Nih menyaksikan bahwa sudah disampaikan. Ujar umat ini Nabi Muhammad yang maha barakah. Lalu Nabi Muhammad berucap, ujar Nabi Muhammad waktu itu, asyhadu anna ummati udulun, aku naik saksi bahwasanya umatku adil berata. Nah, dapat dipercaya orang nang adil. Nah, ya sini wa yakunar rasulu alaikum syahida, dan adalah rasul atas kamu menjadi saksi, yaitu Nabi besar Muhammad SAW menyaksikan kepada umatnya. Nah, kemudian sambungan ayat tadi, wa ma ja'alna qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Dan tiada kami jadikan kiblat yang adalah engkau dahulunya atas itu kiblat atau di Baitul Maqdis, illa lina'lama, melainkan supaya kami mengetahui orang yang mengikut Rasul daripada orang yang kembali atas dua tumitnya nang orang murtad. Ini sebagai membahirakan aja, pada Tuhan tahu aja bang. Nah, cuma ini sebagai batu ujian. Suruh ba'alih asal di Baitul Maqdis sebelum Nabi pindah sini sembahyang di menghadap Baitullah juga, Ka'bah juga menghadap sembahyang situ. Kemudian Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah, lalu sudah diperintahkan lagi sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis. Ini hikmatnya apa? Untuk menjinakkan orang Yahudi karena sama kiblat. Lalu Nabi sembahyang berapa lawasnya menghadap ke Baitul Maqdis itu 17 bulan. Kemudian disuruh lagi pindah ke Ka'bah menghadap ke Baitullah.
perhatian sembahyang tadi sudah 17 tahun, lalu terus berputar waktu di sembahyang Nabi di masjid Qiblatain. Waktu itu terus putar, pindah pulang ke menghadap ke Baitullah. Nah, waktu itu lalu murtad sebahagian daripada orang Islam. Nah, ini ada nang kada mau menurut tadi, ada nang bulik. Nah, iya nih. Waqalu, mereka lalu berkata, raja'a Muhammadun ila dini albaihi. Muhammad artinya kembali kepada agama bapak-bapaknya, yaitu agama nang tempo bahari itu menyembah patung berhala itu. Lalu bulik ini, lalu akhirnya murtad. Nah, ini berbulik, ada buliknya, padahal nyamannya sudah sembayangan Nabi, mbah Nabi balik ke menghadap ke Ka'bah, maka lalu sekalinya murtad sebahagian daripada kaum muslimin. Itu sebagai ujian. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Sekalipun adalah berpaling ke Ka'bah itu, ke Baitullah itu sungguhnya musyaqqat atas manusia, berat atas manusia. Illa 'alal ladzina hadallah, melainkan atas orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Nah, itu nang kata berbulik ke kafir. Nah, ini rasa berat sudah karena asik menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian lalu disuruh pindah ke Ka'bah pulang. Sekalinya ada nang menurut, ada nang kata. Wa ma kana Allahu yudhi'a imanakum, dan tidak ada Allah supaya menyanyiakan akan iman kamu, tetapi Tuhan tetap menyediakan bagi kamu pahala yang besar. Nah, jadi nang bersembahyang di sana pun waktu di Baitul Maqdis tetap berpahala juga, kada disia-siakan. Nah, terus ada aja pahalanya. Walaupun banyak situ mudah dinasah, lalu kada pahala, tetap Tuhan tidak menyediakan iman kamu, artinya sembahyang kamu tetap diberikan pahala. Innallaha bin-nasi la'ufur rahim, bahwasanya Allah dengan manusia sungguhnya kasih sayang. Fala yada'u salatahum ila Baitul Maqdis, maka Allah tidak meninggalkan akan sembahyang mereka itu ke Baitul Maqdis. Nah, ini Tuhan kasih sayang, diberi pahala terus. Nah, ini kasih sayang, warrafah itu syiddatur rahmah. Rafah itu rauf, Tuhan pemarasan banajar kita lagi kasih sayang. Ini disuruh kita tuh kalau hendak dirahmati oleh Allah, disayangi oleh Allah, hendaklah kita menyayangi juga non makhluk Allah Ta'ala. Nah, itu tersebut dalam hadis qudsi, Tuhan berfirman, in kuntum turiduna rahmati farhamu khalqi. Jika kamu menghendaki akan rahmatku, maka hendaklah kamu kasihani pulang makhlukku, marasi makhluknya. Ini marasi Tuhan Raufur Rahim. Nah, kalau kita sifat pemarasan aja non orang lah, nah iya tas sudah. Ini disuruh mengikut sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dinamakan orang tua wasiat kepada Allah. Awal aja sebiji yang berikit, yang disuruh kita mengamalkan punya Raufur Rahim, melihat orang macam apa yang kasih sayang, melihat orang yang perbuatan jahat kayak itu kita apa tah? Mintakan ampun, telah mendoakan dannya baik dan memalasi, melihat orang susah pulang memberi dan sebagainya. Nah, ini iya dimakan tuh wali-wali abdal atau enggak apa. Nah, sebutkan di hadis Nabi bersabda, budala ummati la yadkhuluna jannata bi kasrati salatin wala siyamin walakin yarhamuhumullahu ta'ala bi salamati sudur wa sakhawatin nafsi war rahmati li jami'il muslimin. Ujar Nabi Muhammad apa? Wali-wali abdal umatku itu mereka tidak masuk surga itu dengan sebab banyak sembahyang, kada wali-wali abdal, dan tiada banyak puasa, kada, tetapi Allah Ta'ala berrahmat akan mereka itu, menyayangi akan mereka itu, memerasi mereka itu. Wali abdal itu ialah dengan selamat dadanya, hati ini selamat, tidak ada dengki kepada orang, tidak ada sifat-sifat yang jahat di batinnya, dan murah diri, murahan, jiwa murah. Nangkar maras melihat orang, kalau melihat orang jahat, maras dia pintakannya ampun, mudahan tuan doakan pulang. Nah, ini nawan orang-orang sifat ini, sifat wali-wali abdal. Ada namanya Riki Bandar kata jadi mendoa nawan doanya, dan melihat yang susah membantu, rahmat kasih sayang bagi seluruh kaum muslimin. Ini pemarasan, itu sifat-sifat wali abdal. Bukan banyak sembahyangnya, bukan banyak puasanya, tapi hatinya bersih daripada sifat-sifat yang kotor, dan juga jiwanya pemurah dan kasih sayang bagi muslimin. Kalau suka membantu, kalau lah non orang-orang yang susah memberi
asal langsung saja pulang. Namun jaga di bari itu, jaga di bawahnya kemana umpamanya Ibrahim? Di bari mana tidak banyak ini jaga maksiat ini laju benar. Namun kita tahu lah. Banyak di bari itu banyak. Lalu pembatuannya, lalu ke pembatuannya penjelasan bukaannya. Nah ini kalau pikir-pikir ya pulang bari pinang baru buka ke sana. Nah, ya kan? Sayang itu minta sayang kan apa? Jangan bari banyak. Maju-maju gitu lah harian. Namanya pinang kan laju benar, ya kan? Ada jasa pembatuan ini habis jual dah. 80 tadi disita dia diangkut ke sudah. Nah alhamdulillah. Karena itu sini jalannya kok Jepang dijaga pulang. 4 angkatan, dimana ada yang masuk kawinakan, ya kan? Nah, soalnya ambil. Nah itu kalau bulan itu langsung jaga biar minta aja jaga di hadapan tuh 4 angkatan sama sekali. Umpamanya bila ada yang anom masuk, nak bapak ke sana bawakan, itu kacak nikahkan, soalnya bawa ke rumah. Habis teh kalau bulanannya. Namun nang begini yang datang ke sana, nak kacak pulang, kawinakan pulang, dia bawa bininya anjurkan, ya kan? Kalau langsung habis saja. Ini diangkut ya, 80 sudah lah. Nah, bagus banget. Apa pas pangkat pokoknya mana. Nah, cuma ini narasi kita orang itu Raufur Rahim. Nah, itu kita jalannya teh mamarasi dan kasihannya teh. Jadi amun ada yang masuk kita maras bukan? Ya kan? Karena dalam maksiat itu ini nah, kita peliharakan. Kita ini Raufur Rahim, kasihan dengan pemuda-pemuda kita banyak yang rusak. Jadi apa? Jagakan pemuda itu. Berapa angkatan kita jaga? Jadi menyanu bawakan kawinakan. Ya kan habis. Nang badinian turunnya kasih tujuan, kacak dia bawa. Dia tengkong dulu. Jadi masalah apa tulangnya? Nah bawa ada coba sih naik ada jauh dan berada. Nah ada. Nah ada ngalih lagi oleh hakimnya kan dia abahnya. Nah biarkannya sampai kalau bulan terus menjaga itu. Nah pulang ya pulang nggak ada wanita lagi kalau gitu ya. Nah jaga di mukanya itu aja. Habis. Nah itu kita kasihan umat Islam. Jadi kita nasihati, kita berikan dan kita carikan jalannya. Nah itu Raufur Rahim karena banyak nang rusak, ya kan? Pemuda-pemuda banyak rusak kasihannya. Nah jadi kita berikan nasihat. Nah jalannya tadi jaga di sana. Ayo aja hendakkah? Nah ayo kawinakan. Ayungannya habis sekali. Berang siapa nantinya balu-balu ke sana? Kacak kawinakan. Nanti soalnya bawa. Ya juga kan balik duit pulang. Biar kalau daerah berapa minum balik. Nah terserah aja. Nah itu untuk kita maras sebenarnya kasih sayang. Kita Raufur Rahim, Allah Ta'ala Raufur Rahim, kita ini pun minta juga kasih sayang juga maras naunnya. Nah, supaya jangan kita jangan berlalu-lalu dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena mengingat hadis Nabi, idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah. Apabila berterang-terangan perzinahan dan riba di suatu kampung atau negeri, maka sungguhnya mereka menempatkan dirinya akan azab Allah. Ada kemakmuran apa-apa. Nah itu. Jadi ini kita minta Rahim kerja dulu kan. Nah jadi supaya makmur, supaya lapang, nyaman itu kan hidup aman, damai. Kalau kita tempat ini satu-satunya kena akan diadakan gempa bumi ke apakah habis pulang jaganya berataan. Nah laman maksiat itu sudah nampak di suatu kampung. Maka azab itu umum baik-baik kebuat ya yang baik keempat jomnya kena windu turunnya katulkan kena windu di padang sana kawin gunung berataan jadi tujuannya hancur pembangunan runtuh lalu. Nah rugi kita membangun saling banyakan padahal runtuh karena pulang. Nah itu di hadis kita yakin Nabi itu maha barakan pada sudah marjalalah kerusakan di permukaan bumi, tunggu aja azab Tuhan akan turun. Nah jadi alhamdulillah innallaha binnasi laraufur rahim. Kita pun kasih sayang, kita jaga, kita peliharakan sampai pemuda-pemuda kita atau orang tua jangan lagi kita karena ada camat haji aslan kan bisa ngawin akan bisa dijaga lagi. Nah coba nak kawin aja coba datang Yusuf mau dikawin akan orang. Nah, jadi mudah-mudahan bacaan pada malam ini bermanfaat bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi Iya na'udzu billahi shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya karim. Amin ya Allah. Amin. Rabbana anfa'na 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih lana wa qarabatin lana bi dunya mahlikutun sawana karobi wa fiqna wa fiqna lima tarfari qala nabilan karamah wa rizqu halalan bayna akhirati lana wa nafa'atul syaratan wa sanaqul sunaqur rabbil ridha min qawlina qadana rabbana qul dadun qabla an ta'tana rasulana wa